lahir sebagai Shinto, hidup sebagai Konfusianis, menikah secara Kristen, dan mati sebagai Buddha. Sebuah pernyataan populer yang menggambarkan bagaimana sinkretisme telah menjadi hal umum dalam kehidupan orang Jepang. Bayangkan seseorang datang ke sebuah kuil Shinto untuk memohon keselamatan. Beberapa waktu kemudian, orang yang sama mengikuti ritual Buddha untuk keluarganya. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar bertentangan, sebab Shinto dan Buddhisme bukanlah ajaran yang sama. Shinto berhubungan dengan kami, yaitu dewa atau entitas sakral yang dalam tradisi Jepang dapat dikaitkan dengan alam, tempat tertentu, bahkan roh manusia yang didewakan. Sementara Buddhisme membawa gagasan yang berbeda tentang penderitaan, karma, kelahiran kembali, dan jalan menuju pembebasan. Tetapi di Jepang, perbedaan itu tidak selalu membuat seseorang harus memilih salah satunya. Data modern bahkan memperlihatkan betapa rumitnya identitas keagamaan orang Jepang. Dalam survei Pew Research Center, sekitar 46% orang dewasa Jepang mengidentifikasi diri sebagai Buddha, sementara 42% mengatakan mereka tidak memiliki agama. Namun angka itu tidak berarti tradisi Shinto hilang. Sebanyak 27% orang Jepang mengatakan mereka memiliki hubungan pribadi dengan cara hidup Shinto, dan 38% mengatakan mereka berdoa atau memberikan penghormatan kepada kami. Yang lebih menarik, bahkan di antara orang Jepang yang mengidentifikasi diri sebagai Buddha, 44% mengatakan mereka berdoa atau memberikan penghormatan kepada kami. Di kalangan mereka yang tidak beragama pun, angkanya masih mencapai 25%. Jadi persoalannya bukan sekadar apakah orang Jepang beragama Shinto atau Buddha, melainkan mengapa seseorang bisa menjalankan ritual yang berasal dari dua tradisi berbeda tanpa merasa sedang mengkhianati salah satunya. Untuk memahami mengapa orang Jepang bisa melakukan keduanya sekaligus, kita harus kembali ke saat ketika Buddha pertama kali datang ke Jepang dan bertemu dengan para kami yang telah lebih dahulu dipercaya masyarakat Jepang. Pada pertengahan abad ke-6, Buddhisme mulai memasuki Jepang melalui semenanjung Korea. Kedatangannya pun sempat menimbulkan konflik dari sisi budaya serta kepercayaan, karena Buddhisme membawa tradisi dan sistem pemikiran yang sangat berbeda dengan kepercayaan yang sebelumnya ada. Menurut Nihon Shoki, ketika hadiah berupa patung Buddha dan sutra diterima dari Baekje, para elit Jepang bahkan terbelah. Klan Soga mendukung penghormatan terhadap Buddha, sementara kelompok yang berhubungan dengan Mononobe dan Nakatomi dikisahkan khawatir bahwa penghormatan terhadap dewa asing dapat membuat kami Jepang murka. Para sarjana bahkan menggambarkan fase awal ini sebagai masa ketika Buddha diperlakukan seperti semacam dewa asing, bukan karena masyarakat Jepang sudah memahami Buddhisme secara sempurna, tetapi karena mereka menafsirkan kekuatan baru itu melalui kategori keagamaan yang sudah mereka kenal. Dengan kata lain, ketika Jepang bertemu Buddhisme, yang terjadi bukan sekadar kepercayaan lama versus agama baru, namun jauh lebih rumit. Agama baru mulai diterjemahkan melalui kepercayaan lama. Perlahan, batas antara keduanya mulai menyatu. Buddhisme tidak lagi dipandang sebagai kepercayaan yang sepenuhnya asing. Kami pun mulai mendapatkan penafsiran baru melalui pemikiran Buddhis. Dari sinilah muncul salah satu fenomena paling unik dalam sejarah agama Jepang, yaitu Shinbutsu Shugo, keterjalinan antara kami dan Buddha. Dalam sejarah Jepang, ada sebuah masa di mana kepercayaan Buddhisme dan kami seperti melebur menjadi satu. Kuil Buddha dapat berdiri di lingkungan tempat pemujaan kami. Pagoda dapat muncul di kawasan kuil. Sutra Buddha dapat dibacakan untuk kami. Praktik seperti ini berkembang selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari kehidupan religius Jepang sampai pemisahan resmi pada awal zaman Meiji. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Shinbutsu Shugo. Namun, ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Kondisi tersebut bukan berarti orang Jepang tiba-tiba mengatakan Shinto dan Buddha adalah agama yang sama. Tidak sesederhana itu. Keduanya tetap memiliki tradisi, ritual, dan cara memahami dunia yang berbeda. Tetapi masyarakat dan pemikir keagamaan Jepang menemukan cara untuk membuat keduanya masuk ke dalam satu tatanan religius. Bahkan beberapa tempat suci menjadi contoh nyata keterjalinan itu. Di Gunung Hiei misalnya, kompleks Enryakuji berkembang sangat dekat dengan pemujaan terhadap kami Sanno,
dalam tradisi abad pertengahan, Kami Sanno bahkan ditafsirkan sebagai manifestasi dari Buddha dan Bodhisattva. Dan disinilah muncul sebuah gagasan yang jauh lebih mengejutkan. Bagaimana jika kami yang selama ini dipuja masyarakat Jepang sebenarnya bukan sekadar dewa lokal? Dan bagaimana jika mereka adalah cara Buddha menampakkan diri di dunia Jepang? Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Honji Suijaku. Honji menunjuk pada hakikat atau asal yang mendasari, Suijaku menunjuk pada manifestasi atau penampakan. Dalam kerangka ini, Buddha atau Bodhisattva dapat dianggap sebagai hakikatnya, sementara kami merupakan manifestasi mereka di dunia Jepang. Bukti awal penggunaan konsep ini dalam hubungan kami dan Buddha muncul dalam sumber-sumber abad ke-9. Jadi, sesuatu yang tampaknya bertentangan justru mendapatkan jalan keluar. Buddha tidak harus menggantikan kami, karena kami dapat dipahami sebagai cara Buddha hadir di tengah masyarakat Jepang. Inilah titik ketika hubungan Shinto dan Buddhisme berubah dari sekadar pertemuan dua tradisi menjadi sebuah sistem kepercayaan yang jauh lebih kompleks. Namun ada satu ironi besar. Sistem yang telah berkembang selama berabad-abad ini akhirnya akan dihancurkan oleh sebuah keputusan politik pada abad ke-19. Pada tahun 1868, pemerintah Meiji memerintahkan pemisahan kami dan Buddha. Dan apa yang selama berabad-abad hidup berdampingan tiba-tiba harus dipisahkan. Dalam sejarah Jepang, Shinto dan Buddhisme seolah menemukan wilayah masing-masing. Shinto sangat kuat dalam ritual yang berkaitan dengan kehidupan, kesucian, pemurnian, keberuntungan, dan komunitas. Sementara Buddhisme menjadi sangat dominan dalam urusan kematian, pemakaman, dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Dan alasan tersebut justru berkaitan dengan sesuatu yang dianggap sangat penting dalam tradisi Shinto, yaitu kegare, kenajisan atau pencemaran ritual. Kematian secara tradisional dipandang sebagai salah satu sumber kegare. Karena itu, pendeta Shinto secara historis cenderung menghindari keterlibatan langsung dengan kematian dan pemakaman. Ritual pemurnian atau harae menjadi sangat penting untuk menghilangkan atau mengatasi pencemaran tersebut. Buddhisme kemudian mengisi ruang yang ditinggalkan. Sejak periode abad pertengahan, ritual untuk orang mati semakin menjadi salah satu bidang utama Buddhisme Jepang. Bahkan, pada zaman modern awal, muncul istilah Soshiki Bukkyo atau Buddhisme pemakaman untuk menggambarkan kuatnya hubungan tersebut. Maka terbentuklah sesuatu yang cukup unik. Shinto menangani banyak urusan kehidupan. Buddhisme menangani banyak urusan kematian. Bukan karena keduanya membuat perjanjian, tetapi karena selama berabad-abad, masyarakat Jepang membangun sebuah pembagian fungsi religius. Ironisnya, pembagian ini justru membuat dua tradisi yang berbeda dapat hidup berdampingan. Satu orang bisa pergi ke kuil Shinto untuk memohon keselamatan. Tetapi ketika anggota keluarganya meninggal, keluarga yang sama dapat meminta pendeta Buddha melakukan pemakaman dan ritual untuk mendiang. Tidak ada keharusan untuk memilih. Karena bagi masyarakat Jepang, ritual tidak selalu berfungsi untuk menunjukkan kepercayaan seseorang, tapi lebih menunjukkan, inilah praktik yang saya lakukan untuk situasi ini. Dan pola tersebut bertahan sangat lama. Bahkan setelah Jepang memasuki zaman modern, jejaknya masih terlihat. Setelah menghadiri pemakaman misalnya, praktik pemurnian dengan garam masih dikenal sebagai salah satu cara membersihkan diri dari kegare. Namun pembagian ini menyimpan sebuah paradoks. Selama lebih dari 1000 tahun, kami dan Buddha telah hidup dalam dunia religius yang saling berkelindan. Lalu datang tahun 1868. Restorasi Meiji mengubah arah sejarah Jepang. Pemerintah baru ingin membangun negara modern dengan kekuasaan kekaisaran sebagai salah satu pusat identitas nasional. Untuk menjalankan tujuan tersebut, hubungan lama antara kami dan Buddha harus diubah. Lalu muncullah kebijakan Shinbutsu Bunri, pemisahan kami dan Buddha. Perintah pemerintah pada awal era Meiji mengharuskan tempat-tempat pemujaan kami menyingkirkan berbagai unsur Buddhis yang sebelumnya telah hidup berdampingan dengan mereka. Namun masalahnya, bagaimana memisahkan sesuatu yang selama berabad-abad telah bercampur? Sebuah kuil dapat memiliki patung Buddha. Tempat pemujaan kami dapat berada dalam kompleks yang sama dengan bangunan Buddhis. Tradisi dan ritualnya telah saling memengaruhi. Bahkan, konsep tentang kami sendiri telah ditafsirkan melalui pemikiran Buddhis.
Pemisahan administratif itu kemudian memicu sesuatu yang jauh lebih ekstrem, yaitu Haibutsu Kishaku. Secara harfiah, gerakan ini berkaitan dengan penolakan atau penghancuran terhadap Buddhisme. Di berbagai daerah, patung Buddha dihancurkan, benda-benda Buddhis disingkirkan, dan institusi Buddhis mengalami tekanan berat. Kokugakuin University mencatat bahwa setelah perintah pemisahan dikeluarkan pada tahun 1868, gerakan Haibutsu Kishaku berkembang di berbagai wilayah, terutama di tempat-tempat yang sebelumnya memiliki hubungan erat antara kami dan Buddhisme. Di Nara, misalnya, kompleks Kofukuji mengalami kehancuran dan perubahan besar dalam periode tersebut. Ironinya, luar biasa. Pemerintah sedang mencoba menciptakan batas yang terlihat jelas antara dua tradisi yang selama berabad-abad tidak selalu memiliki batas yang jelas. Dan pemisahan itu bukan hanya persoalan agama, ia juga berkaitan dengan politik, kekuasaan, ekonomi, dan pembentukan negara modern Jepang. Kebijakan anti-Buddha bahkan memiliki dimensi ekonomi karena properti kuil menjadi bagian dari persoalan reorganisasi kekayaan dan keuangan pada masa perubahan rezim. Tetapi ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu menghapus ingatan masyarakat. Kebiasaan yang telah diwariskan selama berabad-abad tidak bisa begitu saja dihapus dengan sebuah dekret. Masyarakat masih membawa ritual lama, keluarga masih mempertahankan tradisinya, dan Buddhisme tetap memiliki tempat yang sangat kuat terutama dalam urusan kematian dan leluhur. Jadi, pada akhirnya, pemerintah berhasil memisahkan banyak institusi, tetapi tidak sepenuhnya berhasil memisahkan cara masyarakat Jepang menjalani kehidupan religiusnya. Dan disinilah muncul ironi terbesar dalam sejarah Shinto dan Buddhisme. Shinto dan Buddha pernah hidup berdampingan, kemudian negara memisahkan mereka, tetapi masyarakat Jepang tidak pernah benar-benar berhenti membawa keduanya, bahkan hingga masa sekarang.